keanggotaan koperasi itu apa bisa dipindah tangankan, Pak? Tidak bisa. Dan maksudnya Diwariskan? Diwariskan? Tidak bisa. Lah, jadi begini, ya, diwariskan yang dimaksud diwariskan ini. Keanggotaannya mau dikasih sama ini bisa nggak? Keanggotaan tidak bisa, Pak. Bapak kan namanya Abdul. Ya. Bapak namanya Agus. ya? Agus. Abdul dan Agus sama nggak? Nggak sama dong. Keanggotaannya tidak bisa kecuali Bapak bilang, ini saya punya uang, saya punya saham di, saya punya Peringin, saya ingin keluar, saya ingin dialihkan ke sini, bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Tapi bahwa Abdul sama dengan Agus tidak bisa. Abdul selesai begitu Abdul keluar, kasih ke Agus, Abdul selesai. Tidak ada lagi Abdul di dalam sini. Kosong. Ya. Jadi yang waris nama itu tidak mungkin, Pak. Abdul dengan Agus tidak mungkin sama. Kalau Bapak mau wariskan asetnya, bukan keanggotaannya. Paham ya? Keanggotaan tidak bisa diwariskan. Tapi asetnya Bapak Abdul, asetnya bisa diwariskan ke Pak Agus. Aset Bapak 1 miliar, Bapak mau keluar, Bapak bisa pindahkan ke Pak Agus. Dengan demikian, Abdul sudah tidak punya lagi, yang ada cuma Agus. Kalau mewakilkan itu seperti apa misalnya? Misal, ya, Pak Rido ini kan yang anggota koperasi. Ya. Terus kemudian dalam acara kegiatan koperasi, Pak Rido harus hadir. Jadi dia wakilkanlah kepada siapa yang dia percaya untuk jadi wakil dia. Boleh nggak? Boleh aja, tapi tidak untuk pemilihan suara atau apa. Jadi misalnya Pak Bujeng ini, Bang Bujeng ini, ketika ada rapat koperasi, rapat anggota tahunan nih, katakanlah. Di dalam rapat ini ternyata pemilihan pengurus misalnya. Ya ini contoh ya, pemilihan pengurus. Pak Bujeng sakit. Pak Bujeng bilang, Rido anakku, ikutlah kau sana, ini ada undangannya. Ya, undangan Bapak bawalah ke sana. Dengar coba rapat itu seperti apa. Boleh. Rido boleh ikut ke sana. Boleh dengar, boleh hadir. Tapi ketika harus memilih siapa pengurusnya, suaranya tidak bisa dihitung. Karena Rido bukan Bujeng. Terus kalau dalam bentuk pelatihan atau pendidikan sebagai layanan koperasi pada anggota, saya tidak sempat saya wakilkan. Boleh. Konsekuensinya Rido harus bisa memberikan masukan yang sama. Paling tidak malah bisa menjelaskan dengan baik. Tetapi ketika di pelatihan itu ada pemilihan-pemilihan yang membutuhkan suara, pemungutan suara, Rido tidak bisa mewakili. Tapi kalau ilmu boleh aja, Rido timbang ilmu, datang kasih ke Bapak, Pak, ini ilmu yang saya dapat di sana. Boleh. Ya. Tapi kalau misalnya menyangkut keputusan kebijakan-kebijakan, ya kebijakan yang harus diputuskan oleh anggota, kalau Rido mungkin bukan anggota misalnya, harus diputuskan anggota, Rido bukan anggota, dia utusan bapaknya, maka Rido tidak bisa ikut memutuskan. Karena Rido bukan Bujeng. Keanggotaan melekat pada diri masing-masing. Iya. Ya, itu undang-undangnya. Undang-undang koperasi ya. Nomor 25 tahun 92. Keanggotaan melekat pada orangnya. Ya. Dia bisa diwakilkan dalam bentuk pendidikan, boleh aja ikut pendidikan. Ya, tetapi ketika di dalam pendidikan itu kita harus memutuskan sesuatu, dia nggak boleh ikut memutuskan. Dia hanya boleh ikut mendengar, tapi tidak bisa ikut memutuskan. Keanggotaan melekat pada anggota yang bersangkutan. Hak bicara boleh dia punya? Hak bicara boleh, tapi tidak untuk hak memutuskan. Dia boleh aja memberikan saran, masukan, boleh aja. Tapi dia boleh ngotot gitu kan? Hah? Dia boleh ngotot. Ya kalau dia nggak tahu diri aja ya, boleh aja ngotot. Boleh aja, nggak masalah. Kalau memang dia ngotot tapi memang prinsipnya bagus gitu, punya prinsip, punya dasar yang bagus, ngotot aja nggak apa-apa. Walaupun nanti orang lain bilang, lu bukan ngotot aja kok ribut, nggak apa-apa. Ini dia akan memberikan saran. Tapi ketika bilang ngotot terus orang memutuskan apakah memang bisa nggak dia ikut yang tadi dia ngotot itu diputuskan iya atau tidak, dia tidak akan ikut memutuskan. Karena dia tidak punya hak itu. Dia boleh aja ngotot tapi tidak boleh memutuskan bahwa harus ikut punya saya. Kalau orang lain bilang, ayo oke, sekarang ada beberapa pendapat ini. Ada dari Pak Awang, ada dari Pak Bujeng, ada dari Rido. Ya, mari kita pilih coba yang tadi ngotot 3 orang ini. Mana yang terbaik dari sini? Oke, orang-orang ikut memilih untuk memutuskan yang mana yang terbaik. Tapi Rido tidak ikut memilih.
Dia tidak punya hak suara. Dia hanya punya hak bicara, tidak punya hak suara. Hak suara dalam hal ini, dalam hal hitung-hitungan ya. Itu. Sampai di sini paham ya? Ya, tanya. Banyak juga nggak apa-apa. Semakin banyak kan semakin luas kita berpikir kan. Kan tadi ini nih ahli waris nih. Seandainya orang tuanya meninggal dan digantikan anak, itu warisnya digantikan, bukan ganti nama. Warisnya, karena orang tuanya kan bisa bila terjadi sesuatu kan tidak mungkin kita kerja orang tuanya ke kubur. Ya, anaknya nanti misalnya dalam perjanjian dalam keanggotaan itu ada perjanjiannya, ada catatan perjanjiannya. Misalnya biasanya ada ahli warisnya. Di situ di dalam formnya, nanti ada saya punya form kalau memang belum punya. Di dalam form itu akan ditulis ahli warisnya siapa. Akan ditulis ahli warisnya siapa. Ya. Sehingga kalau dia meninggal, ya, maka akan diwariskan kepada siapa. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia meninggal dunia meninggalkan harta, itu bagus. Kalau dia meninggal dunia meninggalkan hutang, siapa yang mau menanggung? Seringkali kan terjadi begitu. Nah, itulah yang perlu pengurus hati-hati. Ya, oleh karena itu, misalnya hutang-hutang untuk apa? Hutang untuk usaha atau apa? Apa jaminannya? Sehingga ketika dia meninggal, keluarga tidak mau membayar, ya jaminannya disita. Selesai toh? Oh iya, Pak Hasan jangan banyak berpikir nanggung utangnya. Hari pun anak ya. Jadi awak masih anak daman. Ya, koperasi ini seni Pak. Seni mengatur bagaimana bisa mengelola uang, mengelola organisasi. Oke. Ya. Jadi di koperasi saat Anda resmi menjadi anggota, maka pada saat itu Anda sudah memiliki kekayaan. Saham. Itu yang tadi saya bilang kan, saham kan. Begitu resmi memenuhi itu, Anda sudah punya uang 10 juta di sana. Sudah punya saham sebesar 10 juta. Anda sudah punya hak suara. Tidak hanya bicara, tapi punya suara. Ya. Ada yang bicara tanpa suara. Kalau ini bicara dan suara. Ya? Oke. Kalau bicara tanpa suara kan nggak mungkin ya. Itu namanya orang bisu. Oke, setiap saat Anda menggunakan sumber modal bank usaha atau kesejahteraan Anda tanpa mengurangi kekayaan dan simpanan sendiri. Ini paham maksudnya? Tidak paham kan? Tidak paham kan? Paham nggak maksudnya ini? Kalau saya paham. Oke. Yang lain? Tidak. Setiap saat Anda dapat menggunakan sumber modal bagi usaha atau kesehatan Anda tanpa mengurangi kekayaan atau simpanan Anda. Artinya apa? Artinya ketika Anda masuk, Anda akan punya simpanan pokok 10 juta. Ya kan? Ya. Simpanan ini akan menjadi modal kelipatan untuk meminjam lagi. Anda kalau simpan nanti, itu tinggal kita bikin SOP, bikin aturan. Dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kita buat. Anda menyimpan berhak mendapat 2 kali pinjaman, 2 kali kelipatan simpanan, atau 3 kali, atau 4 kali, atau berapa kali pun, yang penting kita sepakati. Ketika meminjam, ya, Anda punya simpanan 10 juta plus, karena ada simpanan pokok 10 juta, nanti ada simpanan sukarela, ada simpanan wajib, kemudian mungkin ada simpanan lain ya. Katakan Anda punya total uang itu, ya, 50 juta misalnya. Simpanan pokok 10 juta, tambah simpanan totalnya 50 juta. Anda berhak meminjam 2 kali kelipatan simpanan misalnya. Dalam aturan ya, yang kita sepakati, kita buat setiap pinjaman bisa mendapatkan, setiap simpanan bisa mendapatkan 2 kali kelipatan simpanan itu, atau 3 kali kelipatan simpanan itu. Kalau 2 kali simpanan 50 juta atau total simpanan 50 juta bisa meminjam 100 juta. Ya toh? Kita punya 50 juta, kita pinjam 100 juta. Kira-kira kurang nggak simpanan kita yang 50 juta? Tidak, dia tetap ada. Kita terima 100 juta, terima full 100 juta. Tidak mengurangi, simpanan tetap 50 juta. Berarti simpanan tetap di simpanan. Tetap di simpanan 50 juta. Yang tercatat adalah pinjaman 100 juta. Sehingga ketika ibu misalnya meminjam untuk membeli 1 buah pick up. Kita kasih contoh ya, yang di koperasi dengan yang di bank. Pak Herman datang di bank, namanya
Ya, Bu Sipa dan Pak Herman sama-sama ingin membeli pick up. Bu Sipa anggota koperasi, Pak Herman tidak. Masing-masing datang ke lokasi yang diinginkan, datang ke bank, datang ke koperasi. Mobilnya harganya sama, 100 juta. Bu Sipa datang ke koperasi dapat pinjaman 100 juta. Pak Herman datang langsung ke bank dapat pinjaman 100 juta. Dua-duanya ke dealer beli mobil dapat sama-sama satu mobil, harga 100 juta pick up. Dengan tengah waktu pinjaman selama 3 tahun. 3 tahun kemudian, lunas pinjaman. Pak Herman orang yang jujur, rajin mengatur, Bu Sipa juga jujur, rajin mengatur. 3 tahun kemudian lunas simpanan pinjaman sebesar 300 juta. Apa yang Pak Herman dapat? Mobil. Satu mobil. Iya. Satu mobil. Apa yang Bu Sipa dapat? 2 kali mobil. Satu mobil plus tabungan dia yang 100 juta tadi, plus bunga tabungan yang tabungan dia 50 ya tadi ya. 50 juta plus bunga tabungan 50 juta itu dapat 3 keuntungan. Mobil simpanannya kan masih ada sama ada 50 juta. Simpanan itu berbunga. Selama 3 tahun berbunga. Dapat bunga simpanan. Dapat mobil, simpanan tetap ada, bunga simpanan dapat. Kalau di bank apa yang Anda dapat? Satu mobil plus bunga yang lebih tinggi dari koperasi. Itu betul. Jadi Anda mau memilih yang mana? Milih datang ke bank atau membangun koperasi sendiri? Koperasi sendiri. Tergantung, ya. Tergantung. Tergantung. Anda harus mau memulai sesuatu yang besar, ya. Mau memulai sesuatu yang besar. Saya yakin Pak, kalau Bapak sekali datang ke Flores deh, sekali-kali datang di Kalimantan Barat, lihat tingkat kehidupan di sana dan di sini. Sini Pak, kemarin kita sempat cerita, jalan sepanjang ini rumahnya besar-besar. Ya, kita nginep di tempat yang rumahnya bertingkat. Ya, kita kan di Pak Khalid ya, rumahnya tingkat, luas besar. Itu kita tidak dapatkan di Flores. Flores itu rumahnya kecil-kecil. Tapi kalau bicara koperasi, mereka bicara triliun. Ya, kalau di sana bisa, kenapa di sini tidak? Iya. Ya, harusnya di sini bisa lebih besar lagi dari mereka. Ya, apa bedanya? Bedanya hanya ini aja. Bedanya itu hanya sebenarnya ya, hanya kecil sekali tapi pengaruhnya luar biasa. 3 huruf aja. Mau. M-A-U. Anda mau tidak? Hah? Kalau Anda mau jadi, kalau Anda tidak mau tidak akan pernah jadi. Ya, 3 huruf saja. Mau atau tidak? SDM manusianya bukan Pak. Ya. SDM manusianya berbeda. Ya, itulah. Itu yang saya bilang, selalu ada pendidikan. Saya sebenarnya menyesalkan Ripoto sebenarnya harus fokus di pendidikan. Pendidikan di koperasi. Kenapa? Koperasi ini yang akan melahirkan mereka. Mereka ini tidak akan selamanya ada di sini. Ripoto ini, LTP ini tidak akan selamanya di sini. Selama ada bantuan dari Ripoto, LTP ada. Jadi saya bicara apa adanya. Iya. Kalau dari itu sudah sebelum berkolto ada sudah ada di luar. Iya betul, tapi dari kantor sumbernya bukan dari sini, dari bantuan dari pihak lain. Kalau tidak ada bantuan dari pihak lain, ETB tidak ada saksinya. ETB tidak ada Pak Budian punya uang sekian, Pak Budian store ke sana, siapa lagi yang punya modal sana, store, kemudian ayo mari kita sama-sama dengan modal ini bangun masyarakat. Tidak ada. Kita bangun ETB dulu, cari proposal kemana-mana, datang bantuan ini. Saya warga LSM, saya 30 tahun di LSM. Ya, jadi kalau bicara ini, saya tidak ingin menutup-nutupi. Itulah yang mana. LSM bekerja berdasarkan proposal, berdasarkan program. 3 tahun selesai, nggak ada duit lagi. Anda mau hidup, mau mati, terserah Anda. Ya. Kita bicara jujur, Pak. Bicara jujur. Siapa yang membantu kita? Ini Pak, saya Puncak Merangin. Yang ada uang mengingat itu Pak, apa yang mau kita pikirkan lagi? LTP silakan.
Riko silakan angkat kaki. Kita punya 5 miliar. Ah, iya, usir itu. Yang penting ini aja Pak, 3 huruf ini, teman-teman. Tinggal kita fokus di pendidikan di sumber daya manusia koperasi. Ya, jangan khawatir, saya siap membantu. Ya, dari awal mula sampai bagaimana kita bisa mandiri. Yang penting bahwa Anda benar-benar kita ingin sama-sama ya kita maju. Ya, target 500 orang kita capai. Anda bisa mempengaruhi orang dengan 10 juta misalnya. Ya, bagaimana Anda punya tabungan di bank berapa? Ya, 500 ribu atau 10 juta atau 5 juta. Oke, mari di sini kita tabung di sini saja 10 juta. Anda di bank bisa satu saat ambil tabungannya. Di bank namanya ambil istilahnya. Tarik. Kalau di koperasi namanya pinjam. Yang namanya tarik habis. Kalau yang namanya pinjam tetap ada di situ. Itu bedanya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Jangan sampai salah lagi. Tarik itu habis, Pak Herman habis ya, dapat cuma 1 mobil. Kalau pinjam masih ada simpanannya di situ, dapat bunga, dapat barang yang jadi tujuan kita. Ibu pinjam untuk dagang, ya. Nah sekarang kita bicara tentang dagang biji, ya. Ibu pinjam punya uang 50 juta, dapat 100 juta, pinjam untuk dagang biji. 100 juta itu berapa banyak biji yang Anda beli? Berapa ton? Ya. Apa yang Anda dapatkan? Ya pada saat lunas. Pada saat lunas Anda dapat keuntungan dari perdagangan. Ya. Anda dapat keuntungan dari simpanan Anda yang berbunga. Ya. Dan Anda juga dapat keuntungan Anda masih tetap punya simpanan di situ. Kalau Anda ke bank pinjam di bank, oh, Anda dapat pinjaman. Tapi mungkin Anda dapat juga untung, tapi bunga pinjamannya juga besar. Untungnya tidak seberapa. Dan setelah lunas ya habis, Anda harus siap untuk pinjam lagi. Tidak punya simpanan. Gitu ya? Boleh nggak di koperasi nih? Saya ini kan anggota baru nih, simpanan 10 juta, saya punya duit 500 ribu. Ya, antara 500 ribu itu, maka kemudian saya dipinjamkan koperasi duit 9 juta, 9.500. Nah, kemudian saya punya modal di dalam itu 10 juta. Iya. Nah, kemudian karena saya punya modal itu 9 juta, 10 juta karena berdasarkan aturan yang bisa 3 kali lipat pinjam, saya pinjam 30 juta lagi. Boleh. Bisa ya sama. Lunas dulu. Saya Boleh. Lunas dulu 10 juta itu pinjaman Anda. Tapi kalau kemudian Belum lunas mau pinjam lagi, wah. saya mau pinjam 30 juta, saya nanti yang 9.500.000 untuk membayar hutang saya yang 9 juta. Gak bisa. Nggak bisa ya. Kan Anda yang bikin aturan. Gak apa-apa. Ini sebenarnya ini pengurus yang ngomong. Pengurus tidak boleh mengajarkan itu, tetapi bahwa anggota akan berpikir seperti itu. Jadi pertanyaan pengurus ini membutuhkan jawaban kepada anggota nanti seperti apa. Ya, boleh Anda boleh pinjam 30 juta, tapi lunas dulu. Kenapa? Nah ini pertanyaan bagus sebenarnya. Pertanyaan bagus. Mengumpan saya untuk memberitahu apa maksudnya. Ya. Ketika Anda benar-benar mau menjadi seorang anggota, kira-kira dari mana kita tahu Anda itu benar sungguh-sungguh ingin menjadi anggota koperasi? Dari mana? Anda datang membawa 500.000, pinjam 9.500.000. Kita akan tahu Anda serius atau tidak. Dari mana? Ketika Anda mulai menyicil pinjaman Anda. Rutin nggak? Mau nggak? Rela nggak? Atau jangan-jangan dikejar-kejar dulu baru bayar. Itu sudah menjadi satu tolak ukur bahwa Anda itu siapa. Ketika Anda gagal untuk ini, berarti selanjutnya Anda kita pertimbangkan kalau mau pinjam lagi. Koperasi tidak ada risiko karena tidak ada uang yang koperasi keluarkan. Anda memang pinjam 9.500.000, tapi karena Anda punya simpanan 10 juta, Anda kabur, Anda punya uang 500 ada di situ. Koperasi tidak ada rugi apa-apa, malah untung. Kalau 500-nya masuk kita dong. Nggak ada risiko. Kita menguji Anda tanpa risiko. Anda serius atau tidak terlihat selama periode 10 bulan itu cicilan. Mau uji lebih lama, bikin aja tengah waktu lebih lama. Oke, 9.500.000 Anda boleh pinjam, kita kasih jangka waktu 12 bulan. Berarti kita uji dia 12 bulan. Kalau 12 bulan dia bagus, atau 10 bulan dia bagus, oke 2 kali lipat.
Ini kan aturan kita yang buat, Pak. Kita yang buat. Buat untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kebaikan menjaga keamanan koperasi ini. Sekaligus bagaimana mengakomodir apa yang diinginkan oleh anggota. Risikonya tidak ada. Atau setidak-tidak minimalkan risiko. Yang pasti bahwa 10 juta pinjaman tadi itu, 9 juta 500 tanpa risiko. Nol, zero. Pinjaman kedua, baru kita bicara risiko. Bicara risiko, ada semua risiko. Bagaimana kita mengatasi risiko itu? Jaminan. Pertama, pinjaman tanpa jaminan. Jaminan adalah simpanan dia itu. Dia pinjam 9 juta 500, simpanan dia 10 juta. Itu jaminannya. Tapi ingat, pinjaman kedua adalah simpanan dia 10 juta, pinjam 20 juta. Maka jaminannya apa? Serti. Silakan. Anda pengurus, Anda memutuskan. Iya. Bukan saya. Iya. Anda yang memutuskan. Ya, pinjaman ketiga 3 kali lipat, silakan. 10 juta jadi 30 juta. Silakan. Tapi aturannya Anda buat. Saya ada aturan-aturan yang bisa saya hasilkan. Ya. Tapi memutuskan adalah Anda. Menghindari risiko. Ya. Apabila ternyata misalnya ada proyek nih, ada banyak yang mau menjual biji kopinya, nilainya 500 juta. Wah, Pak Bujeng bilang gimana ya? 500 juta saya punya simpanan cuma 100 juta ini. Pak Abdul, gimana Pak Abdul? Saya juga 100 juta. Oh gitu, ya sudah. Pak Abdul, kita dua gabung ya. Bapak pinjam 150 atau 250, saya pinjam 250 ya. Kita sama-sama pembelian bersama, beli ke sana, kemudian kita jual. Nggak masalah. Pinjam 250, pinjam 250, gabung modalnya, beli yang 500 juta di sana. Tapi itu di luar, itu bukan tanggung jawab koperasi, itu adalah 250 ke Pak Bujeng, 250 ke sini, bukan 500. Itu kalau misalnya koperasinya murni itu ya, murni pinjaman ya. Pinjam. Iya. Jadi kalau misalnya sudah dia jual beli kopi juga usahanya, terus kemudian memodalkan orang untuk jual beli kopi untuk dia sendiri, maka kemudian mematikan koperasinya loh. Sebenarnya begini Pak, kita bikin koperasi ini tujuannya untuk siapa sih? Anda jual beli kopi, koperasi jual beli kopi, terus untungnya buat siapa? Ya untuk anggota kan? Ya, kalau anggotanya bisa beli sendiri, kemudian misalnya beli, kemudian menjual, dan anggota untung. Terus kemudian dia sendiri yang untung, yang anggota yang lain itu cuma lihat dari jauh aja, duitnya dipakai. Ya anggota yang lain kan ambil manfaat yang lain. Dia bisa ambil manfaatnya, misalnya. Jadi nanti akan ada sesi juga, ya. Ada sesi di mana kita belajar apa sih usaha-usaha yang akan dijalankan oleh koperasi. Karena bukan cuma pinjam ada yang ada di koperasi. Perdagangan bersama misalnya, pemasaran bersama. Ada juga mengenai pelatihan, ada juga pembibitan. Ada apa lagi ya? Itu nanti ada di situ tuh bahan-bahannya. Nanti kita jelaskan, kita tinggal pilih mana yang mau kita bikin. Ya, terserah pemilihannya mau seperti apa. Ada mau perdagangan saprodi ya, alat-alat pertanian dan sebagainya, silakan koperasi. Anda pilih, bukan satu itu aja. Intinya adalah mana yang paling baik untuk anggota, bukan mana yang paling baik untuk koperasi. Kenapa kalau orang sudah bilang bicara mana yang paling baik untuk koperasi, itu biasanya mana yang paling baik untuk pengurus. Yang kita pikirkan adalah mana yang paling baik untuk anggota. Pengurus menjalankan.